Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesuksesan selalu. Amin amin ya robbal alamin. Kegiatan di pagi hari ini tepatnya di hari Senin tanggal 5 September tahun 2022. Untuk aktivitas di hari ini kita akan melakukan penyemprotan ataupun penyeprean. Untuk penyeprean kali ini kita akan spray ke 20 kalinya kawan-kawan dengan usia 66 hari setelah tanam. Oke kawan-kawan. Untuk kondisinya ini baru disiapin untuk selangnya kawan-kawan. Untuk kawan yang lain belum datang, baru satu kawan-kawan. Sambil kita tengok-tengok pemandangan di pagi hari. Oke kawan-kawan, kita tengok untuk kondisinya. Ini untuk kondisi buahnya, tertata terjejer dengan rapi kawan-kawan. Semuanya alhamdulillah disusur sama pentil-pentil buah bunga sambil mengeluarkan buah. Ini banyak yang enggak jadi yang atas kawan-kawan, yang rontok kawan-kawan. Ini berarti dia kekurangan nutrisi kawan-kawan, kurang unsur P sama kalium sama kalsium. Nanti ini penyemprotan di kali ini akan kita spray menggunakan kalsium. Nanti untuk pengocoran di hari ini juga kawan-kawan, habis penyemprotan rencana akan kita lakukan pengocoran. Untuk pengocoran akan kita tambah dosis lagi kawan-kawan, nanti rencana kawan-kawan. Nanti kita tengok apa aja. Kita tengok kondisinya dulu. Rapat kali buahnya, padat kawan-kawan. Itu kawan-kawan, padat kali. Ini kawan-kawan, kita tengok. Alhamdulillah sampai ngerendul kawan-kawan. Ini semua buahnya lurus-lurus. Untuk obatnya kawan-kawan akan kita tengok sebentar lagi, kita skip dulu. Oke kawan-kawan, untuk yang pertama kita aduk tadi pupuknya kawan-kawan. Kita tengok. Kita menggunakan CNO kawan-kawan. Ini kalsium nitrat. Ini yang pupuk yang mudah larut dan mudah diserap oleh tanaman. Ini untuk dosisnya kita kasih tadi 400 gram dalam drum ukuran 200 liter kawan-kawan. Jadi kita kasih per liternya 2 gram. Ini tadi udah kita masukkan ke situ kawan-kawan. Itu pun kita kira-kira, tidak kita timbang. Kurang lebih 400 gram. Oke, sambil nunggu kalsiumnya larut. Ini kalsium berfungsi untuk mencegah kerontokan kawan-kawan. Soalnya di tangkai bunga kita tengok banyak yang kuning-kuning yang di atas, berarti dia kurang unsur kalsium, fosfat sama kalium. Rencana akan kita naikkan terus, gitu, ikuti terus kawan-kawan. Ini proses penyepraian. Yang kedua kita kasih Pegasus. Ini bahan aktif diaventiuron. Untuk dosisnya kita kasih dalam 1 liter kita kasih 0,5 ml. Jadi 1 drum kita kasih 100 ml kawan-kawan. Untuk inseknya kawan-kawan, sambil kita tengok proses pengaduan. Oke, yang ketiga kita kasih fungisida. Ini merek dagang Skor kawan-kawan. Ini dengan dosis untuk fungisidanya kita kasih 0,5 dalam 1 liternya. Jadi 200 liter kita kasih 100 ml kawan-kawan dalam ukuran drum. Oke, kita kasih 100. Oke, dalam drum ukuran 200 liter kawan-kawan. Oke, setelah ini kita aduk semua, terus kita aduk lagi yang terakhir nanti penembus kawan-kawan. Sambil kita tengok proses pengaduan. Berikutnya yang terakhir kita kasih penembus perata dengan merek dagang Spider seperti biasa kawan-kawan dari Digiwi.
Nah, ini untuk dosis kita kasih 150 dalam satu drum ukuran 200 liter. Jadi untuk per liternya kita kasih 0,75. Kalau kawan-kawan nanti nyepray dengan tangki bisa kawan kalikan sendiri kawan-kawan. Nah, kita ulangi dosisnya 0,75 dalam 1 liternya kawan-kawan. Jadi untuk drum ukuran 200 liter 150 ml. Nah, oke, setelah ini semua nanti diaduk, kita campur di dalam drum. Nah, ukuran 200 liter, usahakan untuk pengadukan benar-benar merata dan sempurna. Nah, oke, untuk penembus yang terakhir kita campurkan. Nah, setelah ini kita kasih penuh air, baru kita aduk dengan sempurna dan merata. Nah, usahakan untuk pengadukan yang terakhir benar-benar merata kawan-kawan. Lama pengadukan tidak masalah, yang penting merata dan sempurna. Nah, dengan tujuan supaya larutan benar-benar bekerja dengan maksimal. Nah, oke. Nah, setelah ini akan kita siapin untuk menghidupi mesin ataupun manasin mesin kawan-kawan, sambil nunggu kawan yang dua untuk membantu penyemprotan. Nah, oke. Kawan-kawan, ini yang udah diaduk dan udah mulai proses penyemprotan. Nah, akan kita tengok kawan-kawan untuk proses penyemprotannya. Nah, di ujung sebelah kiri sama di ujung sebelah kanan. Oke, kita datain kawan-kawan. Nah, oke, seperti biasa kawan-kawan, untuk penyepian kita bikin untuk nozzle-nya bikin berkabut kawan-kawan, dan usahakan untuk penyepian dari bawah ke atas. Diharapkan semuanya terkena dengan sempurna. Nah, untuk penyepian seperti biasa diawali bedengan sebelah kiri ke bedengan, nanti dibalik bedengan sebelah kanan. Nah, kita tengok dari jauh kawan-kawan. Nah, kondisinya dari bawah, tengah, atas kita putar 2 kali. Nah, ini supaya sempurna dan pupuknya pun bisa terserap dengan merata kawan-kawan. Nah, ini untuk mencegah kerontokan, karena udah kita cek untuk bunga yang di atas banyak yang mau rontok. Nah, ini pasti kekurangan nutrisi. Nah, untuk yang keriting-keriting alhamdulillah udah mulai sembuh. Nah, kita tengok dari jauh kawan-kawan. Nah, ini rata-rata yang keriting di pinggir jalan kawan-kawan, karena di kebun sebelah proses pemetikan masih pemetikan 2 kedua, karena biasanya bekerja habis ke kebun yang umur cabenya udah tua turun ke bawah, mungkin membawa hama dari kebun yang atas. Karena untuk obatnya udah beda, kita cara untuk memakainya ataupun cara bahan aktifnya kita udah beda kawan-kawan. Tapi alhamdulillah untuk keritingnya udah sembuh semua, cuma proses sempurnanya belum kawan-kawan. Nah, oke, kita tengok. Nah, ini untuk populasi 4.800 kawan-kawan. Dari ujung sebelah kiri ataupun depan saya sampai ke ujung sebelah sana kawan-kawan. Nah, ujung sebelah sana. Nah, mungkin itu aja kawan-kawan yang dapat saya sampaikan. Mungkin video ini akan kita sambung nanti waktu pemupukan, akan kita sampaikan kalau memang nanti sempat kawan-kawan. Oke kawan-kawan, ini kita lanjutkan pemupukan. Yang tadi pagi kita lakukan penyemprotan, habis penyemprotan langsung kita lakukan pemupukan. Nah, ini untuk pemupukan yang ke-9 kalinya di usia tanaman cabai 66 hari setelah tanam. Nah, oke kawan-kawan, untuk mempersingkat waktu, akan kita tengok untuk pupuknya kawan-kawan yang ada di gubuk sebelah sana. Jadi untuk video hari ini kita gabung kawan-kawan untuk penyemprotan sama pemupukan. Nah, inilah kondisinya. Oke, kita akan langsung ke tempat pupuk.
Nah, oke kawan-kawan, kita udah sampai di tempat pupuk. Nah, untuk pupuk yang pertama, untuk mempersingkat waktu. Untuk pupuk yang pertama yang kita aduk, kita pakai pupuk Punska. Ini untuk kandungan, ini Punska yang subsidi kawan-kawan. Untuk N-nya 15%, P-nya 10%, sama ini kalium 12% kawan-kawan. Nah, ini kita kasih dosis dalam satu drumnya kita kasih 3 kilo. Nah, ini kita kasih 3 kilo kawan-kawan. Ini sifat pupuknya dia slow, jadi tidak langsung bisa diserap oleh tanaman. Ada prosesnya kawan-kawan. Karena ini pupuk tergolong pupuk yang bersahabat sama para petani. Nah, oke kawan-kawan. Ini untuk pupuk yang pertama yang diaduk. Untuk yang kedua, kita menggunakan Vertifos. Nah, ini dari Pak Tani kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan Vertifos. Nah, sebelah sini kita balik. Nah, yang kedua yang kita aduk ini kawan-kawan Vertifos. Ini dari Pak Tani kawan-kawan. Nah, untuk kemasannya. Nah, untuk dosisnya kita kasih sama, kita kasih 3 kilo karena di usia ini sangat dibutuhkan untuk fosfat sama kalsium. Nah, untuk kandungannya kawan-kawan. Nah, untuk kandungannya, untuk fosfatnya 20%. Nah, magnesium ada sama kalsium 20%, sulfur, boron, dan silika. Nah, ini kandungannya kawan-kawan, bisa tengok di kemasan. Untuk dosis kita kasih 3 kilo, kita ulangi dalam drum ukuran 200 liter. Nah, ini pupuk yang kedua. Untuk yang ketiga kita menggunakan KCL. Nah, kita tengok KCL kawan-kawan. Nah, ini dengan kandungan 60% KCL-nya. Ini mudah larut kawan-kawan. Ini dari Merauke. Nah, KCL ini pupuk mahal. Nah, untuk KCL kita kasih dosis dalam satu drum kita kasih 1,5 kilo. Jadi semua dosis kita naikkan kawan-kawan. Untuk KCL kita naikkan 0,5 kilo, sama Vertifos kita naikkan jadi 1 kilo kawan-kawan. Yang kemarin kita pakai 2 kilo sama 1 kilo. Nah, mudah-mudahan untuk penambahan pupuk ini bisa mencukupi kebutuhan tanaman, kebutuhan cabai. Nah, biar bunganya tidak banyak yang rontok kawan-kawan. Karena kita tengok tadi pagi ada yang 1-2 yang bunga yang di atas ada yang jatuh ataupun udah menguning rontok kawan-kawan. Nah, kita tanggulangin atau kita cegah menggunakan, kita nambahkan kandungan K, P, sama kalsium. Nah, mungkin ini aja kawan-kawan untuk video di hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesuksesan selalu. Amin amin ya robbal alamin.